Wah, Ihsan Wijitukul, aktivis. Setiap peristiwa, fenomena, isu, ribuan bahkan jutaan aktivitas selalu ada sosok manusia di belakangnya. Di program Real Talk ini, bersama saya Uni Lubis, saya mengajak narasumber yang menginspirasi untuk menggali lebih dalam informasi duduk perkara di balik sebuah berita. Kali ini saya ada di rumahnya Mas Butet Kertarajasa. Beliau tidak mau disebut budayawan. Katanya, aku adalah pengecer acting, jasa acting. Tapi padahal luar biasa nih lukisan-lukisannya ya, yang dibuat oleh Mas Butet maupun yang diinspirasi oleh Mas Butet. Nanti kita akan ngobrol ya dengan Mas Butet. Nah, tadi kan saya janji ya, ini kita sudah diterima, matur nuwun ya Mas Butet. Ya. Rumahnya kayak galeri lukisan. Yang nggak kelihatan di kamera tulisannya ASU. Langsung kena. Jadi banyak banget lukisan sampai ke belakang. Rumahnya ruang terbuka, jadi ideal banget pasti waktu pandemik buat ini ya, buat buat bertahan di rumah ya. Hijau juga. Nah, tapi aku tuh terakhir ketemu sama Mas Butet itu di Bontang ya. Waktu itu Mas Butet dan teman-teman seniman dari Jogja itu ke sana untuk melihat suasana dari Bontang. Saya nggak perlu sebut siapa yang ngundang karena bukan sponsor. Tapi kemudian hasil lukisannya itu dipamerkan dan aku ngeliat ya di Sarinah bagus banget. Kayaknya ada yang tadi aku ngeliat yang itu juga termasuk ya yang Bung Karno ya. Ya. Yang di Jeruji itu. Jadi sangat simbolis. Tapi yang juga menarik tadi adalah Wijitukul, gede juga. Ini rumah emang dibikin untuk galeri lukisan apa ya, Mas? Enggak, ini privat, rumah pribadi. Ya? Cuma karena saya itu kan basicnya seni rupa. Benar. Sekolah saya jurusan seni lukis, jadi saya juga melukis. Dan karena saya itu sejak muda sering jadi tumpuan kawan-kawan untuk menyimpan karya mereka. Ya, jadi mengoleksi karya-karya mereka, kebablasan. Akhirnya saya sering menyimpan karya kawan-kawan pelukis, atau saya bekerja sama dengan pelukis dengan memberikan ide-ide lukisan. Lalu nanti karena kawan-kawan ini juga hidupnya dari lukisan, ya terpaksa akhirnya dari idenya dari saya beli lukisan itu, lalu saya simpan. Jadi sejumlah lukisan, terutama kayak lukisannya Sigit Santosa itu, saya sering kerjasama, tukar pikiran, mencetuskan satu ide, lalu dia yang mengeksekusi. Tanpa saya mengintervensi pada urusan artistiknya, dan cuma gagasan-gagasannya. Dan saya menyimpan, saya rawat, dan banyak akhirnya. Ya udah, karena selain yang lainnya masih di storage, beberapa saya display di rumah ini, jadi bukan galeri. Bukan, tapi rumah seperti galeri. Bukan seperti ya. Seperti serasa seperti galeri. Kan Pak Bagong, ayahnya Mas Butet juga lukisannya luar biasa kan? Iya, dia pelukis. Aku pernah ngelihat lukisannya di beberapa rumah beberapa orang-orang yang memang kolektor. Jadi apakah karena itu terus dulu Mas Butet milihnya seni rupa? Enggak. Saya senang melukis itu karena semata-mata seseri sekolah menengah seni rupa itu kira-kira cuma 300 meter dari rumah tinggal saya di Wirobrajan. Oke. Waktu saya kelas 5 SD, kalau saya sembunyi merokok, itu di Seseri. Lalu saya melihat siswa-siswa Seseri setingkat SMA, rambutnya gondrong, sekolahnya pakai sandal jepit, dan merokok. Maka saya sejak SD sudah memutuskan, ini sekolahan saya nanti. Gitu. Jadi bukan karena menuruni ini ya, orang tua ya, Bapak ya? Enggak. Kalau Bapak itu kan malah mendorong anak-anaknya jadi penari. Tapi saya kelas 6 SD sudah menolak, nggak mau jadi penari. Saya tolak.
Oke, jadi terakhir Mas Butet itu melukis kapan? Apakah yang di Bontang itu atau sesudah itu masih melukis? Saya reborn, melukis lagi itu 2015 setelah saya DSA waktu itu. Iya. Saya DSA dengan Terawan. Akibat dari DSA itu file memori saya masa lalu itu muncul. Keinginan saya melukis menggedor-gedor. Maka saya coba melukis, tapi saya tidak ingin melukis seperti kawan-kawan lain melukis di atas kertas atau di atas kanvas. Tahun 2015 saya melukis di atas keramik. Aku lihat tadi di sana ya. Sampai sekarang saya melukis di atas keramik karena saya lihat unik. Karena itu juga seperti waktu saya studi di ASRI, itu saya melukis di permukaan licin. Waktu itu masih pakai formika. Tapi formika itu kena gores hilang. Kalau saya melukis di atas keramik, itu dibakar sampai 1200 derajat, diglasur, habis diglasur dilukis lagi, dibakar lagi. Warna itu abadi, tertanam di dalam keramik. Nah itu saya menemukan keasikan baru. Maka saya melukis lagi medianya media yang lain. Tapi itu sekarang disebut, tetap kanvas. sekarang tetap kanvas juga? Kanvas melukis, di atas kertas juga, ya all media. Tadi disebut reborn, berarti sempat sekian lama menjadi yang aku lihat istilah, Mas Butet itu nggak suka disebut sebagai budayawan, tapi apa Pekerja jasa seni. pekerja seni atau pengecer jasa akting. Jasa akting. Karena saya menonton hampir semua pertunjukan Indonesia kita ya. Dari situ juga karena itu ada nuansa-nuansa, beberapa episode tuh ada budayanya ya, ada sempat budaya dari Riau, Melayu, macam-macam ya. Tapi emang ternyata saya paling bisa ketawa sama anakku yang nggak bisa bahasa Jawa aja, anak muda zaman sekarang bisa ketawa ngakaknya pas pakai bahasa Jawa itu. Menurut Mas Butet itu kenapa ya? Apa aja bahasa yang kurang, Jawanya? yang pakai yang lain-lain itu kurang apa ya? Kurang bisa bikin guyu ngakak gitu, tapi justru pada saat yang scene-nya itu Jawa gitu, termasuk Jawa Timur pasti bisa guyu ngakak. Mungkin karena aspek spontanitas dan keotentikan. Celutukan yang muncul spontan dalam bahasa ibu para pemain itu bahasa Jawa. Jadi sesuatu yang tidak dibuat-buat, tidak tidak sedang pencitraan lah kata-kata gitu, yang otentik. Jadi bagian dari yang mereka sehari-hari juga seperti itu ya? Iya, itu seperti realitas sehari-hari yang dibawa ke panggung, tapi memunculkan kecerdasan para pemain yang spontan, seperti tidak terduga. Padahal itu sebenarnya tetap dengan persiapan. Jadi ini soal scripted juga ya? Skripnya cuma inti. Pemain diminta mengembangkan di dalam konsep Indonesia kita itu. Jadi itu betul-betul menguji tantangan keaktoran dari setiap pemain. Kalau ngelihat kecerdasan Cak Lontong itu kan luar biasa sama Akbar. Itu kan hebat. Tektokannya. Iya, itu kalau pakai bahasa Indonesia tidak ditemukan padanannya. Nggak temu. Jadi seperti kalau kita hari ini melihat kadang-kadang celoteh Pak Presiden, itu kan juga sesuatu yang kadang-kadang otentik. Bukan Pak Presiden Jokowi, maksudnya Presiden Jokowi, biar ya. jelas gitu loh. Iya. Sesuatu yang natural. Dalam pandangan saya, aktor yang baik adalah aktor yang bisa menyajikan sebuah desain tertentu, tapi dihadirkannya seakan-akan natural. Seakan-akan tanpa persiapan. Padahal Barack Obama aja dikenal sebagai orang yang selalu latihan sebelum tampil di muka publik, tapi dia salah satu yang kelihatan munculnya di depan publik itu sangat spontan. Kesannya spontan. Ya, Pak Jokowi juga begitu. Itu terasa. Kesannya spontan. Tapi saya yakin dia aktor yang baik. Dia bisa menyembunyikan desain itu sedemikian rupa sehingga seakan-akan spontan. Itu aktor. Dibandingkan dengan presiden yang sering ditiruin sama Mas Butet, Pak SBY? Wah, itu paling fatal. Itu kalau level keaktoran masih beraroma kertas. Kelihatan banget kalau dipacak, macak, performance. Terasa performance. Nggak ada yang otentik. Oke. Nah, ini juga ada, kita lagi rame nih, belakangan ada kasus Verdi Sambo ya, yang rakyat tuh mikirnya, waduh, ini Jenderal Bintang 2 yang naik pangkatnya tercepat ke Bintang 2, ternyata seperti itu, jangan-jangan banyak yang seperti itu, tapi belum ketahuan ya. Jadi
polisi itu betul-betul terpukul sekali lah ya. Nah, di belakang Mas Butet ini ada lukisan Pak Hugeng. Ya. Tapi boleh nggak diceritain, karena aku lihat kok kakinya cuman satu yang udah selesai, tangan sebelah sana enggak. Ini gimana ceritanya ini? Jadi ini sebenarnya satu permenungan yang lama. Saya ingin menyampaikan kritik kepada polisi, tapi harus dengan satu simbol-simbol tertentu yang aman, tidak nyakitin hati orang. Kebetulan saya kenal dekat dengan keluarga almarhum Pak Hugeng. Saya mendapat suplai foto-foto Pak Hugeng masa lalu. Pak Hugeng muda, Pak Hugeng sepuh ketika dianiaya oleh Orde Baru itu, beliau kegiatannya melukis. Lalu saya mencoba membangun satu semiotika dari arsip-arsip itu, dari foto. Lalu saya punya ide, saya ingin ada lukisan Pak Hugeng tua melukis Pak Hugeng muda. Tapi kalau dia hanya gambarnya melukis biasa, foto saya jajarkan gitu, nggak bunyi. Ini harus ada pesan simboliknya. Apa pesan simboliknya? Adalah bahkan Pak Hugeng pun yang dikenal sebagai legend polisi baik, polisi jujur, belum berhasil membuat polisi berdiri sempurna. Itu kan satu tragedi, satu ironi. Bayangkan Pak Hugeng yang jujur aja nggak berhasil. Ada pesan tersembunyi untuk mengingatkan institusi kepolisian. Lu waspada, lu hati-hati ya. Lu harus berjuang minimal kayak Pak Hugeng, syukur lebih dari Pak Hugeng. Jadi pesan lukisan itu ini. Maka saya selama ini saya bekerja sama dengan Sigit Santosa. Ide ini saya diskusikan dengan Sigit sampai akhirnya lahir lukisan ini. Saya seorang seni rupa, saya melukis, tapi saya sangat lemah untuk basic realism. Jadi Sigit itu jangan jagoan, dia bahkan pelukis surrealis yang baik. Saya sudah lama, mirip banget, bekerja sama. Nah, ketika ini hadir lukisan itu terasa banget menyodok gitu. Kritiknya tuh keras, tapi disajikan dengan halus. Mungkin juga ada unsur kejenakaannya gitu. Jadi belum selesai, kerja belum selesai dan belum berhasil. Judulnya ya? belum berhasil. Dan keluarga Pak Hugeng senang sekali dengan lukisan ini. Polisi nggak tersinggung? Jenderal-jenderal gitu? Jenderal-jenderal kalau ke sini ingin foto di samping lukisan ini. Bahkan hari ini Mapolresta Bandara Suta menaruh reproduksi lukisan ini di markasnya supaya para polisi yang bekerja di situ setiap saat melihat lukisan itu dan berenung bahwa tetap nakal saya nggak tahu, tapi minimal ada ikhtiar dari pimpinan di situ untuk menjaga marwah tugas kepolisian. Nanti dalam waktu dekat repro yang sama akan kami hibahkan juga ke Mapolda DIY. Saya sangat senang kalau pada akhirnya nanti semua Mapolda di Indonesia dan kantor kepolisian lah, kan banyak ya sampai ke bisa berefleksi lewat karya lukisan ini. Tadi aku lihat juga ada lukisan Wiji Tukul dengan mahkota duri, kawat duri. Ada beberapa tokoh di Indonesia yang dengan idiom yang sama, menggunakan idiom mahkota duri dan rokok kretek. Di antaranya selain Wiji Tukul, Bung Karno, Pramudia. Oh iya, Bung Karno ada. Yang ini Bung Karno ya? Ini Bung Karno, lalu Pramudia Anantatur, lalu Romo Mangun, lalu Munir. 5 orang ini dihadirkan oleh Sigit dengan menggunakan idiom mahkota duri dan rokok kretek. Kenapa? Mahkota duri itu simbol penganiayaan yang dipinjam. Sigit itu pelukis seorang Kristen yang sangat dekat dengan simbol mahkota duri. Ini adalah tokoh-tokoh yang dianiaya oleh Orde Baru. Jadi itu disimbolkan dengan mahkota duri. Terserah dia mau diletakkan di mana. Untuk Bung Karno ditaruhnya di tangan. Dada ya? Ya. Romo Mangun di kepala, Pramudia, Munir di tangan, ada yang di leher gitu. Lalu ada rokok kretek. Itu melambangkan apa? Rokok kretek itu menurut saya itu heritage
itu pencapaian kebudayaan dari masyarakat Indonesia di masa lalu. Awalnya sebagai obat batuk loh itu awalnya. Lalu dalam pertarungan kapitalisme global dianggap ancaman ekonomi dunia. Maka melalui jejaring internasional, rokok kretek akan dimatikan, akan dibunuh. Karena ini masalah persaingan bisnis sebenarnya di balik itu semua. Nah saya terus terang saya sangat mempedulikan nasib kawan-kawan petani tembakau, maka dengan cara saya ingin memperjuangkan eksistensi kretek. Maka di situ saya gambarkan ada tokoh-tokoh itu memegang rokok kretek sebagai simbol penganiayaan. Yang menganiaya bukan level nasional, tapi internasional. Ya, dua benda itu, mahkota duri dan rokok kretek menjadi simbol semacam penganiayaan. Saya mewakilkan melalui tokoh-tokoh yang memang real dalam fakta historis Indonesia. Mereka dianiaya karena meyakini kebenarannya. Nah, baik yang diinspirasi oleh Mas Butet ya, kayak Mas Sigit Santosa ya, maupun yang lukisan yang dilukis langsung oleh Mas Butet. Itu biasanya Mas Butet tuh pengen ngelukis atau pengen punya pikiran untuk supaya dilukis itu apa tuh yang memicu? Memicu. Yang mendorong saya. Yang mendorong. Karena saya ingin mengartikulasikan pikiran saya. Saya bisa mengartikulasikan pikiran-pikiran saya melalui berbagai media. Saya penulis esai. Saya bisa menulis esai untuk di media mainstream atau di media sosial. Saya bisa mengartikulasikan pikiran saya ketika saya jadi aktor. Saya main dengan teater Gandri, main melalui program Indonesia Kita, atau suatu kali main bersama Teater Koma, itu saya menyampaikan pikiran saya. Tapi saya juga pelukis. Saya bisa menerjemahkan ide-ide itu melalui bahasa visual. Nah, beberapa kadang-kadang lewat sketch-sketch saja on paper, kadang-kadang lewat keramik, kadang-kadang on canvas. Jadi sesuatu yang saya hadirkan itu ya sedikit banyak itu dimuati oleh pikiran-pikiran saya. Kadang-kadang saya hadirkan secara simbolik, kadang-kadang transparan, vulgar, kadang-kadang dengan teks-teks tertentu. Ya macam-macam lah, tergantung mood hari itu saya ingin berbahasa secara apa gitu. Nah Mas Butet itu kan komentar-komentarnya, ekspresi-ekspresinya itu syarat nuansa politik, syarat nuansa melawan ketidakadilan ya, kemanusiaan. Apakah itu memang sesuatu yang secara sengaja, on purpose, itu Mas Butet ekspresikan baik lewat pidato, monolog, ini kan raja monolog ya, maupun ketika bikin skenario untuk Indonesia Kita, ataupun lewat tulisan. Sangat syarat dengan politik. Why? Sebenarnya politik itu salah satu, Mak. Pemaknaan lebih luasnya itu adalah sentilan kepada realitas sosial dan manusia dan kemanusiaan. Dan koreksi juga yang membuat skrip bukan saya ya, untuk stage itu pasti Agus Nur itu. Agus Nur ya? Itu kerjaannya Tapi Agus kan Nur. ngobrol ya? Ngobrol ya. Kadang-kadang Agus Nur lepas diri nanti Tapi kan Mas Butet monolog dulu selalu. Ya. Tapi naskahnya juga bukan dari saya. Oh gitu ya? Iya, saya dengan skrip. Saya dalam disiplin teater modern, semua saya lakukan atas dasar baru tahu master. Nih. Ya. Lalu saya improvisasi dari bahan baku itu. Jadi dan itu cara saya untuk tahu diri. Itu udah ada expertnya. Ahlinya yang bergumul dengan kata-kata itu Agus Nur. Saya adalah aktor sajalah. Saya nggak boleh serakah. Nggak boleh. Saya punya bakat menulis, tapi saya tidak menulis fiksi. Nggak, saya nulis paling esai aja. Itu. Jadi apa tadi ya? Politik. Kenapa politik? Saya pikir politik itu hanya salah satu. Sebenarnya nilai utama yang diperjuangkan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Saya misalnya merasakan ada ketidakadilan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Nah di situ pasti kalau ketika itu terjadi dalam konteks negara, singgungannya pada masalah politik. Ada kebijakan politik yang keliru. Nah terpaksalah kritik itu diarahkan kepada pemilik kebijakan. Tapi pemicunya adalah bukan masalah politiknya, karena saya bukan
bukan praktisi politik praktis. Saya bukan kader partai, saya nggak punya ormas, nggak ada. Ini betul-betul kesenian. Tapi soal-soal itulah yang mengusik saya, mengusik Agus Nur, mengusik Cak Londrong, yang kebetulan kawan-kawan yang bermain bersama kami, termasuk aktor-aktor di teater Gandri, itu punya visi dan kepekaan yang sama. Ya udah, maka kita bisa menikmati permainan sambil sedikit banyak membantu terciptanya situasi harmonis untuk sebuah kehidupan. Mas Butet ini kan openly mendukung Pak Jokowi ya. Iya. Pak Jokowi udah 8 tahun, jadi 2 periode. Nah, tadi kalau ada kegelisahan, ada Mas Butet ngeliat ketidakadilan di masyarakat gitu ya, dimanapun. Selain menyampaikan ekspresi lewat berbagai format seni ya, apakah, karena aku tahu Mas Butet itu networknya luar biasa di lingkar elit kekuasaan ya. Mereka semua respect sama Mas Butet. Mungkin Mas Butet pengen ketemu juga gampang langsung. Lebih gampang daripada kalau kita jurnalis pengen ketemu. Nah, itu tuh dimanfaatkan nggak untuk lobby untuk kebaikan itu? Lobby untuk ketidakadilan dan segala macam? Tentu saja. Tentu saja. Semua saya ikhtiarkan untuk kebaikan bersama, tidak untuk kebaikan atau kepentingan saya pribadi. Saya sekarang ini setelah sakit, saya belajar berdamai dengan diri saya, bahwa kalau saya melakukan sesuatu tidak untuk saya, tapi untuk lingkaran-lingkaran yang mempercayai saya, visinya sama. Seperti kemarin Mbak Uni lihat, saya bawa kawan-kawan. Ada 30-an ya? 30 penyair dari seluruh Indonesia, seniman, pelukis, saya bawa ke Bontang. Itu bukan untuk kepentingan saya. Tapi mereka kontaknya Mas Butet padahal ya? Aksesnya saya. Saya memang menyediakan diri sebagai semacam jembatan yang memberikan pertolongan kepada jejaring yang visinya sama dengan saya dalam melihat hidup ini. Kalau kawan-kawan yang a priori dengan saya, yang membenci saya, yang tidak percaya sama saya, ngapain saya ajak? Pasti tidak produktif kan? Oke, saya mendialogkan ide-ide saya. Ketika mereka welcome dengan gagasan-gagasan saya dan mereka menerima, ya ayo kita lakukan sesuatu. Tanpa saya harus mengintervensi, tanpa saya harus meminta mereka mempropagandakan pemerintah hari ini, nggak ada. Saya bilang kalian tetap boleh mengkritik pemerintah hari ini. Tapi kita melakukan sesuatu yang punya nilai kemanfaatan untuk kehidupan ini. Itu saya lakukan. Saya bersyukur hari ini relatif dimudahkan untuk membangun akses berkomunikasi dengan para penentu kebijakan. Entah itu kawan-kawan di Senayan, entah itu kawan-kawan di eksekutif. Jadi ketika ada persoalan-persoalan tertentu yang ini berkepentingan dengan khalayak, saya bisa mengkomunikasikan, tapi terserah mau dieksekusi sebagai satu tindakan kebijakan berikutnya, ya itu urusan mereka. Tapi saya merasa tidak bersalah karena saya sudah melaporkan sesuatu, menyampaikan. Baik itu dalam kaitan policy ataupun ide-ide nakal. Misal ketemu menteri ini, Mas kalau misalnya begini-begini itu keren loh, gini. Itu kan menolong banyak orang. Bukan menolong saya, menolong banyak orang. Nah, gitu-gitu. Tapi cukup banyak yang kemudian ternyata bisa dieksekusi, maksudnya diterima dan kemudian diimplementasikan masukan-masukan itu ya. Iya, misalnya contoh sederhana ya. Aku pengen tahu tuh. Ini gini, ketika saya sakit, itu besuk ke tempat saya, menemani saya ngobrol, menjaga kewarasan saya. Itu datang orang yang belum saya kenal, seorang yang mengurus laboratorium bambu di Sleman. Dia punya lab membuat bibit-bibit bambu, puluhan jenis bambu sedunia. Adanya di Sleman. Terus datang ngobrol, diskusi sama saya, apa kehebatannya, di mana mereka sekarang sudah memasarkan bibit-bibit itu gitu. Ternyata dia udah ekspor ke Afrika, ekspor ke Dubai. Di sana ada hutan bambu, bambunya bambu-bambu dari Indonesia. Lalu dia memperlihatkan kepada saya bambu-bambu dari India yang digarap di Sleman. Bambunya beda dengan bambu di Indonesia.
Kan sesuatu yang luar biasa. Wah, saya terekam dalam pikiran saya. Nah, ketika saya mulai sehat lagi, suatu hari saya ke Jakarta, saya ingin memamerkan kesehatan saya kepada Pak Basuki, Menteri PUPR. Karena waktu saya sakit, dia besuk saya. Saya itu pengen pamer, Pak, aku sehat loh, Pak. Oh iya. Nah, waktu pamer itu, saya itu cerita tentang kawan saya Bambu itu. Apa yang dilakukan Pak Basuki? Mas, aku dikenalkan sama pemilik lab itu. Lalu Pak Basuki itu memerintah, bahkan berkunjung ke lab itu, dan minta tolong lab itu untuk memproduksi bibit-bibit bambu yang dia gunakan untuk, waktu itu dia bilang, 63 waduk yang diciptakan sebagai sabuk. Akan ada hutan bambu sebagai penahan erosi. Loh, itu kan nilai kemanfaatannya luar biasa pada aspek lingkungan hidup. Aspek ekonominya, itu kan bambu itu harus dipanen secara berkala. Berarti penduduk-penduduk sekitar situ punya sumber ekonomi, bisa jualan bambu. Itu tinggal urusan BUMD-nya kan. Akan punya nilai ekonomi. Lalu sih kawanku punya bibit, dia akan punya pekerjaan. Untuk siapa? Untuk negara. Untungnya ketemu menteri yang sehat jiwanya itu. Pak Basuki emang seru banget sih ya kan? orangnya. Itu kan sesuatu yang tidak sengaja. Kalau istilah Aku saya, bikin TikTok sama dia paling banyak yang nonton, yang views. Ternyata anak muda tuh senang sama dia. Karena dia tuh dianggap apa adanya gitu. natural. Seperti Natural. itu acting. Tapi otentik. Otentik. Jadi saya sangat senang ini semesta yang membimbing, mempertemukan tanpa sengaja. Itu. Saya bukan berniat untuk mencari proyek ke Pak Jokowi, enggak. Ini saya cuma karena pernah diceritain selagi aku sakit. Lalu aku menceritakan, dan Pak Basuki sendiri, aku minta nomor teleponnya. Loh, piye kuwi? Itu siapa yang mengatur? Semesta. Aneh toh? Asu banget itu. Kalau Pak Jokowi dekat kan sama Mas Butet? Ya, kebetulan kenal. ada lukisannya. Ya, Kenal. Ya. 2014 ke sekarang tahun ke-8, gimana Mas Butet ngelihat Pak Jokowi? Apakah masih sama seperti komitmennya pada saat itu? Atau ada sesuatu, atau ada memang, saya nggak tahu, komitmen sudah 8 tahun? Kayaknya belum ada yang berubah ya, ada aspek kebijakan-kebijakannya ya. Belum ada yang mengkhianati janji-janji beliau di awal. Betul-betul masih untuk kepentingan bangsa ini. Tidak memikir pada aspek politik. Loh, Anda tahu kan, pada saat pemilihan itu kan wilayah-wilayah mana yang anti Jokowi itu kita terbaca, terpetakan. Tapi ketika terpilih dan membangun, Tetap dibangun. tetap semua itu dilayani dengan baik. Termasuk Bangsa Sumatera ini. Barat ya, dia sampai 3 kali datang ke sana. Jawa Barat, Sumatera Barat, NTB, prioritas daerah Indonesia Timur, itu kan sejak zaman Orde Baru selalu terdiskriminasi, kita tahu semua. Ya toh. Tapi ini kalau dia motifnya cuma cari atau memberikan imbalan kepada pendukung dia, pasti tidak diberesin. Diberesin semua. Tapi ada satu Mas, waktu saya wawancara tuh habis G20 sama Pak Jokowi di Istana Bogor, saya nanya, Pak, Bapak ini legasinya apa? Pak Jokowi sebut infrastruktur ini ya. Tapi masa fisik aja Pak, saya bilang gitu. Gimana legasi yang misalnya pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM berat masa lalu. Kan Pak Jokowi nggak punya beban masa lalu. Musuhnya lebih gampang untuk menangani gitu. Terus waktu itu Pak Jokowi bilang nanti ya, dan bentar lagi. Nah kemudian kan memang 2 bulan kemudian ada yang kemarin ya, pengakuan terhadap 12 pelanggaran HAM berat ya, tapi masih di level pengakuan. Nah, Pak Jokowi kan dulu didukung justru oleh civil society ini kan, pejuang-pejuang HAM yang kemudian tentu Mas Butet juga ngelihat bahwa mereka juga cukup kecewa karena agak lama Pak Jokowi kesannya nggak menyentuh soal itu gitu. Menurut Mas Butet kenapa ya? Kalau saya melihat tahapan-tahapannya itu ada progres. Memang hari ini belum ada keputusan final pada aspek menyelesaikan rekonsiliasi dalam konteks pelanggaran HAM. Saya juga sering menerima keluhan-keluhan dari kawan-kawan aktivis. Tapi tidak-tidaknya hari ini, tempo hari Pak Mahfud, Menko Polhukam sudah membuat pernyataan publik. Bahkan kalau nggak salah Pak Jokowi sendiri yang pidato kan, mengakui Mengakui ya? sudah mengakui
dan akan membantu menyelesaikan pada aspek di luar yuridis. Entah itu seperti apa belum terumuskan ya, entah kompensasi dan lain-lain belum ada. Tapi ini menurut saya satu progres, satu tahap daripada yang sebelum-sebelumnya nggak ada. Saya masih berharap ada sisa waktu 2 tahun. Di ujung Pak Jokowi nanti berkuasa, mudah-mudahan progres ini ke tahapan lanjutan. Tidak hanya sekedar menyelesaikan di luar yuridis, tapi menyelesaikan yang menjunjung adab kemanusiaan dan hukum. Masih ada 2 tahun, saya masih mempunyai harapan. Ini sekaligus pesan buat Pak Jokowi ya. Mas Butet, apa sih yang kalau misalnya Mas Butet itu kayak katakanlah misalnya 2 minggu terakhir lah, apa yang paling mengganggu dalam pikiran Mas Butet melihat suasana ini? Hari ini yang ada dalam pikiran saya juga aku sambil ngelak ya, Mas. Juga sedang ingin saya tulis sebagai esai adalah orang-orang yang lupa sangkan paraning dumadi sedang terlucuti oleh dirinya sendiri. Kasus Sambo, kasus Dirjen Pajak yang anaknya arogan itu. Bukan Dirjen Pajak, pegawai. Rafael Alun. Ya, Alun itu. Itu yang terlucuti. Dan akhirnya yang mengimbas pada puluhan orang kawan-kawannya di kantor pajak itu. Dan pada lembaga juga jadinya. Lembaga terlucuti. Saya sangat sedih melihat Bu Sri Mulyani yang berjuang supaya orang percaya pada pajak, tapi instrumen di bawahnya dia bilang itu. Merasa terhianati. Terhianati. Ya? Sedih saya. Dan itu mereka siapa yang melucuti? Bukan netizen awalnya. Diri mereka sendiri. Kekuasaan Sambo yang sebegitu hebatnya dilucuti oleh dirinya sendiri. Kawan dari pajak tadi juga seperti itu. Polisi lain, Teddy Minahasa. Hari ini tadi aku baca ada ketahuan lagi polisi yang asetnya ratusan miliar terlucuti. Pegawai Bea Cukai Jogja terlucuti. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Bukan karena hujatan netizen. Nah, jadi netizen tuh sebetulnya nggak nyari-nyari. Mereka sendiri. Kenapa sampai bisa seperti itu? Itu kehendak semesta. Tidak ada yang memprotes loh. Diem aja. Semua diem. Kok bisa terjadi? Artinya ini warning. Ini isyarat dari semesta. Mereka yang lupa eksistensi kehadirannya. Kalau orang Jawa bilang, lali sangkan paraning dumadi, terlucuti oleh dirinya sendiri. Ini fakta. Dan saya membayangkan ke depan ini masih akan ada sejumlah profesi, sejumlah posisi-posisi penting dalam konstelasi kenegaraan ini yang akan terlucuti oleh dirinya sendiri. Ini semesta yang menghendaki. Mudah-mudahan begitu. Kalau ini nanti ditonton dan saya akan menyebarkan ini kepada kenalan-kenalan saya yang juga pejabat-pejabat itu, apa yang harus dilakukan ya? Apakah mereka kita tahu mereka udah kaya raya apa segala macam. Sekarang dibilang jangan memamerkan, bahkan Presiden Jokowi bilang jangan pamer harta. Sebenarnya rakyat itu bukan soal pamer hartanya ya, tapi apakah hartanya itu bisa dipertanggungjawabkan dari hasil yang memang berhak ya, halal lah. Iya. Jadi bukan itu sebetulnya. Bukan larangan pamer. Bukan larangan untuk pamer. Itu bisa diplesetkan. Tidak boleh pamer, boleh korupsi asal tidak pamer. Nanti jadinya begitu. Bukan itu. Jadi menurut saya, apa yang saya sampaikan tadi itu semacam suah kritik. Orang harus berani bercermin melihat sangkan paraning dumadi. Orang tidak perlu menutupi kesejarahan dirinya. Loh kalau memang aslinya orang kampung, apa salahnya? Itu tidak menjadikan seseorang rendah kehormatan dan martabatnya kalau memang aslinya orang kampung dan diketahui sebagai orang kampung. Ini kan orang-orang yang show off itu, yang pamer itu, kan cuma ingin menutup sejarah dirinya. Kira munggah balik ya? Iya. Nggak mau bahwa gue orang kampung, bahwa
leluhur kami orang miskin, mereka menutupi dengan Robicon. Mereka show off dengan tas yang mahal. Lalu merasa menjadi bagian dari kosmopolitan, menjadi priayi baru. Lalu disangkanya itu sebuah martabat kehormatan. Ya enggak. Ini kan harus eling sangkan paraning dumadi. Merenung ke dalam. Aku ini sapa to? Ayo mimpian ya meng abal-abal to. Harus berani begitu. Kita tidak mengganggu eksistensi atau martabat dan kehormatan orang per orang. Justru disinilah yang disebut nilai-nilai kejujuran Pak Ugeng. Pak Ugeng itu kurang apa, pangkatnya Kapolri yang sangat tinggi. Nilai kejujurannya kan luar biasa karena eling sangkan paraning dumadi. Lho Pak Jokowi itu kan kalau berniat cuma sekedar kaya, wah itu iso kaya banget itu. Wong membuat kalimat pidato satu kalimat saja itu bisa membawa kemanfaatan ekonomi untuk industri tertentu, itu kan. Satu kalimat Satu kalimat saja itu langsung grujukannya triliunan kalau mau. Gitu. Tapi kan dia tidak melakukan yang seperti itu. Saya sangat mencermati statement pidato beliau ini ada unsur aroma titipan. Oke. Nah, tadi karena kita ngomongin kasus Rafael ini ya. Tapi kan ini kasusnya terbongkar gara-gara anaknya ya, kelakuan anaknya. Nah, orang tuh jadi ngeliat banget ya, gimana, jadi isu pengasuhan, parenting ya, bagaimana kok bisa anak tuh sampai kayak gitu kan. Susah untuk dipahami ya. Tapi mungkin dia tidak sendiri. Nah, sekarang aku pengen tahu Mas Butet. Ya. Mas Butet itu values parentingnya seperti apa ke anak-anak? Saya itu sejak anak-anak kecil saya katakan, aku, orang tuamu, ayahmu, kelebihanku dibanding kamu cuma satu. Lahir lebih dulu. Cuma itu. Lainnya sama. Bego-begonya sama, males-malesnya sama, kebingungan-kebingungannya sama. Aku cuma menang karena lahir lebih dulu, aku lebih punya pengalaman dalam hidup ini. Soal agama, kamu juga jangan terlalu percaya sama aku. Aku ini juga nggak ngerti. Kamu mau beragama apa saja, bahkan tidak beragama pun, saya tidak akan melarang. Karena otoritasnya pada dirimu. Kamu mau mencari jodoh, kamu yang ngurus, silahkan sendiri cari. Kalau nanti kamu bercerai bukan urusanku, itu urusanmu. Aku tugasnya, karena aku terlanjur punya anak kamu, adalah menyantuni kamu. Memberi gizi yang baik, memberikan pendidikan yang baik. Itu tanggung jawabku sama ibu. Selebihnya kamu. Jadi saya jadi orang tua yang merasa tanpa beban. Santai banget. Mau beragama atau tidak, tak izinkan, Mbak. Jadi kalau misalnya santai banget, tapi ada harapan nggak kepada anak-anak? Saya tidak mau menjadikan anak saya menjadi keranjang sampah ambisi dan harapan saya. Nggak mau. Urusanmu, harapanku ku selesaikan dengan diriku. Dah kepada bojoku yo ono masalah ben masalahku, dudu masalahmu. Meng aku arep rukun karo kowe sak modarmu. Wes. Tapi Mas Butet tuh masih ada impian atau apa yang belum terlaksana dan apa gitu, pengen apa gitu yang kan achievement sebetulnya wah luar biasa ya. Mungkin sekarang di era modern Indonesia ini I think one of the best, the most prominent ini ya. Tapi seniman ya, budayawan harusnya bisa lah disebut budayawan. Jangan, saya itu lebih predikati budayawan. Nanti orang-orang yang merasa budayawan beneran itu marah-marah. Butet kayak emang badut, butet kayak emang abal-abal. Enggak apa-apa, saya itu dikasih predikat apapun terserah. Tapi jangan orang, apalagi saya mengklaim diri budayawan, nggak berani, Mbak. Orang lain yang ngomong. Itu saya lah yang ngomong. Sakarmu. Nah, tapi apa yang belum? Gini, kalau dalam konteks kesenian, yang sekarang saya sedang rajin menginformasikan ke kawan-kawan praktisi seni adalah cara berpikir di dalam memandang hidup berkesenian. Gini, kalau periode lalu itu orang berkesenian atau menjadi seniman
itu hanya sibuk dengan urusan-urusan kreatif di ruang-ruang studionya. Yang pelukis itu mengembara dalam imajinasinya, mengeksekusi lukisan-lukisannya, lalu berjuang menemukan momentum-momentum artistik di dalam karyanya. Personal banget. Penyair juga gitu. Penari juga begitu. Teater juga, wah kalau sudah latihan itu berdarah-darah. Nah, di dalam pengalaman hidup saya itu kan orang yang terpaksa menjadi Superman. Selain menjadi aktor, saya sejak muda itu mengurusi aspek manajemen tata kelola seni. Satu hal yang sangat bertolak belakang dengan sebagai pekerja kreatif. Ini urusan nggak ada urusannya dengan seni, Mbak. Urusan admin, Harus urusan efisiensi, kosnya, marketing, segala macam ya. perpajakan. Sementara yang kreatif kan bisa mengembara gitu kan. Ya, saya berada 2 kaki, saya terpaksa berada di situ. Nah, atas dasar pengalaman itu saya sampai pada satu tesis pemikiran bahwa aspek tata kelola itu satu dunia tersendiri, aspek kreatif dunia tersendiri, yang di dalam pelaksanaan kesenian kita ini harus bersekutu dalam posisi yang setara. Produk kreatif sehebat apapun tanpa supporting dari manajemen tata kelola, dia tidak hadir. Ini sehebat apapun tanpa ada produk kreatif, ini juga Belgedes. Maka harus setara, harus berjuang bareng. Ini yang saya praktekkan ke Bontang kemarin. Saya menciptakan satu tim manajemen produksi dengan tim time schedule yang presisi, dengan budgeting yang terkontrol, yang elegan dan gini, semua harus dalam tertib. Hasilnya juga hasil pameran itu. jelas, Mbak lihat sendiri ya, kan, KPI-nya outputnya jelas, terukur. Ini kadang-kadang tidak terukur. Nah, ini pun saya juga mulai, kalau misalnya latihan teater, itu harus dengan desain. Jadi nggak boleh seniman itu kan biasanya suka bilang, aku suka-sukaku sendiri nggak bisa. Ya kalau mau tetap seperti itu ya enggak apa-apa, itu pilihan. Tapi jangan lalu mengutuk, menyalah-nyalahkan orang lain. Saya paling nggak suka itu, paling benci ketika seseorang seniman meyakini jalan kebenarannya, lalu dengan cara ketika gagal menyalah-nyalahkan orang lain. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan birokrasi, menyalahkan seniman yang lain, itu saya nggak suka. Itu unfair. Ya, itu nggak adil. Nah, di sini dalam manajemen seni yang saya kenalkan kepada sahabat-sahabat saya, kepada orang-orang yang mempercayai tesis saya, istilah saya, manajemen seni yang transparan dan berkeadilan. Aku tuh ini ngobrol sama Mas Butet itu, aku nggak habis-habis, tapi ini pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Karena pertanyaan terakhir, aku mau muter lagu ini, pasti Mas Butet kenal banget lah. Coba kita kencengin biar kerekam juga. Ini kemarin semuanya kok selalu ada. Ya. Sampai kalimat berikutnya. Ini salah satu, karena aku juga ibuku lahir di Jogja, Mas. Jadi, dan dari kecil emang liburannya itu ke Jogja. Lagu ini pas banget menggambarkan Jogja ya. Judulnya juga, lagunya Kill DJ ya. Pertanyaanku adalah, apakah buat Mas Butet, Jogja itu memang istimewa atau masih istimewa sampai sekarang, dan mungkin bisa dijelasin istimewanya itu apa? Wah, enggak. You are part of this ecosystem, culture, kota. Setuju, ekosistem. Ekosistem Jogja ini yang kalau saya ke daerah lain, kadang-kadang saya tidak menemukan satu ekosistem ranah kebudayaan yang memungkinkan manusia budaya itu bisa hidup, bisa berrelasi dengan baik. Menciptakan satu
bentuk ekspresi komunal yang baik. Jadi banyak irisan-irisan lingkaran-lingkaran ini yang saling bertemu. Kayak Juki ini bikin lagu ini kalau nggak salah tahun 2006 ketika dia menyutradarai saya monolog Sarimen. Pada periode itulah lahir Jogja Hip Hop Foundation itu. Seingat saya ya. Dia rekaman-rekamannya aja di studio Jaduk situ awalnya. Dan Juki itu kan bukan orang sastra. Dia bukan pemusik awalnya. Tapi waktu awal-awal itu dia mengajak penyair-penyair misalnya. Puisi-puisinya dia dihip-hopkan dan tidak bahasa Jawa waktu itu. Ada bahasa Indonesia, macam-macam. Lalu dia menggunakan puisi-puisinya Romo Sindu yang bahasa Jawa. Jadi hip-hop. Lalu dia berkembang dengan sendirinya. Itu pertanyaan saya, apakah itu bisa terjadi ketika dia tidak berada di Jogja? Jadi ekosistem itu Bisa, ekosistem di dunia seni rupa. Hari ini rumah ini seperti menjadi simpul dari berbagai pertemuan kawan-kawan dari berbagai disiplin. Radiusnya kawan-kawan yang tinggal di Jogja itu paling banter berapa sih? 10-20 km. Saya itu tinggal WA, ini ada minuman yang enak atau makanan yang enak, yuk ke rumah saya ngobrolin soal ini yuk. Gerutuk. Dalam tempo nggak sampai 30 menit itu bisa kumpul malam hari, kumpul ngobrol, lalu menjadi ide, kita bikin pameran kolektif, kita bikin pertunjukan atau apa. Bisa terjadi seperti itu. Besok kita ngelukis rame-rame yuk ke tempatnya siapa? Ke tempatnya Mami Kartika, ke tempatnya Pak Joko Peke, ke tempatnya Pak Mahfud MD, atau di tempatnya Nasirun. Itu bisa dengan mudah terjadi. Dan tidak ada saling prasangka, tidak ada kecurigaan. Orang datang nothing tulus, seneng-seneng, lalu pada melukis bareng. Tempo hari misalnya, Sawung Jabu, dia dari Sydney datang ke Indonesia, dia konser ke Bandung, habis itu ke Bogor. Lalu minta saya, Ted, kamu ikutan main ya, baca puisi. Mau puisinya Mas Willy, nggak apa-apa. Puisiku nggak apa-apa. Willy ini Rendra guys, Ya. anak-anak milenial dan Gen Z. Terus jadwalnya nggak cocok. Saya bilang, Bu, aku rasa main, tapi aku akan bikin event untuk kamu di Padepokan yang akan lebih membekas, lebih dahsyat ketimbang konser-konsermu. Apa? Manut aku, kamu nggak perlu keluar duit. Aku akan dengan caraku mendapatkan duit untuk acara. Lalu saya WA beberapa teman. Kelompok-kelompok musik ini, Akapela Mataraman, Sinten Remen, Juki. Ayo, kowe do tampil. Judul acara ini merayakan Sawung Jabu. Ini yang Gusti Ibu Ratu datang juga ya, Ya. GKR Hima, saya lihat di Instagramnya. Ya, Bu Ratu datang, Pak Mahfud datang, Kapolda datang, seniman dari Jakarta datang, dari Surabaya datang, dari mana? Bang Andi Noya datang dari Purwokerto untuk merayakan Sawung Jabu. Lalu di situ kawan-kawan itu tadi membuat komposisi-komposisi musik, lagunya Jabu di aransemen ala Akapela Mataraman, ala Sinten Remen, ala Jogja Hip Hop Foundation. Jabu Jadi sendiri nge-jam akhirnya bareng main. ya, nge-jam bareng jadinya Ngejam ya. bareng. Itu peristiwa yang luar biasa. Saya mengundang tongsengnya Mbah So, Kota Gede. Mbah So, Tapi emang masih bisa makan tongseng? masih. Masih ya? Justru itu alasan saya bisa makan tongseng. Mbah So, warung Buageng, Bu, siapkan 300 makanan untuk kawan-kawan datang. Tidak membayar. Semua artis-artis itu tidak dibayar. Tri Utami datang dari Jakarta. Opi Andaresta datang dari Bali untuk acara itu. Itu kan satu perayaan yang tidak mungkin terjadi di luar Jogja. Betul. Merayakan Sawung Jabu. Ya udah, pokoknya terjadilah peristiwa. Saya bilang Jabu, Bu, iki peristiwa kebudayaan untuk kamu. Karena sebentar lagi setelah acara itu Jabu pulang kembali ke Sydney dalam kesepiannya sendiri lagi. Padahal di sini dia bintang yang dieluk-elukkan oleh umatnya. Di sana dia kesepian. Betul. Saya ingin membekali Jabu berangkat ke Sydney dengan kenangan. Yang indah ya. Itulah keistimewaan Jogja di antaranya. Betul. Ekosistem itu ya. Ya.
Jadi Jogja, memang kesimpulannya Jogja masih istimewa. masih istimewa. Insya Allah. Insya Allah. Jadi itu menutup Real Talk obrolan kita. Matur nuwun sangat Mas Ya. Butet. Udah lama banget saya pengen ngobrol sama Mas Butet. Ketemu mungkin semesta mendukungnya baru sekarang. Ya. Mudah-mudahan Mas Butet tetap sehat. Amin. Karena masih sangat dibutuhkan oleh semua kita, khususnya oleh Jogja, termasuk untuk menginspirasi dan ngewangi, menjembatani teman-teman seniman yang sepikiran. Ya, juga terima kasih saya sudah diberi kesempatan membual secara baik dan benar. Enggak kok, Ape. Sampai ketemu di Real Talk berikutnya, guys.